Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan tonton konten kami secara lengkap sehingga tidak gagal paham. Selamat mengikuti. Saudara, ada hal yang mengusik hati saya, yakni kejadian-kejadian yang semestinya tidak dibela, semestinya yang tidak diolok-olok. Ini sudah satu yang bagi saya tidak masuk di hati. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan sepenggal kisah di dalam sejarah yang itu seharusnya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua, yakni bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim harus jangan sampai tidak berbuat tidak adil walaupun itu musuh kita. Kita jangan sampai membuat zalim walaupun itu lawan kita. Nah, contoh yang sangat kita kagumi adalah terutama juga terkait dengan aktivitas saya dulu waktu mahasiswa di Masjid Kampus Jamaah Salahuddin adalah perang dengan hati istilahnya. Perang dengan hati. Seperti yang kita ketahui di Gajah Mada, masjid kampusnya, jamaahnya dulu didirikan tahun 1976 dengan nama Jamaah Salahuddin. Sehingga nama Salahuddin ini sering dikupas, yakni terkait dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi itu berperang melawan Richard of Lionheart, ya. Richard berhati singa. Nah, meskipun begitu seru peperangannya, namun ketika Richard sakit, Salahuddin Al-Ayyubi bukan langsung membunuhnya, justru mengobatinya. Nah, ini satu hal yang saya pikir kontradiksi dengan yang sekarang. Ketika ada orang ditimpuki, kita rame-rame bersorak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sama-sama banyak membahas. Seakan-akan kita itu orang yang paling bersih dan dia salah sehingga perlu ditimpuki. Ini satu yang saya pikir belajar Islam dari mana. Termasuk ketika justru yang harusnya di stop, yakni ungkapan-ungkapan yang tidak semestinya dilemparkan kepada orang lain, justru banyak aktivis Islam yang membelanya. Nah, ini satu hal yang di luar pemahaman saya ini, ya. Karena bagi saya itu jelas. Hadisnya jelas kalau yang bicara kotor, bicara menghujat, bicara memfitnah dan sejenisnya itu bukanlah ciri orang muslim, justru malah dibela. Ini kan satu yang aneh dan dibela pun
bahkan oleh channel-channel mengatasnamakan yang sangat hebat. Nah ini kan satu yang salah kedaden dalam bahasa Jawa, salah kedaden, sehingga saya sekali lagi menginginkan, karena memang mereka pun terbentuk dari pendidikan yang mereka tempuh, pendidikan yang ada di Indonesia yang mereka tempuh, yang seharusnya kalau menurut saya, sebagaimana tem mencerdaskan kehidupan bangsa yang para ulama pahami, yang para ulama tuangkan, itu adalah ya al-kayis, output dari pendidikan itu al-kayis yang benar-benar bisa mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Ini berkali-kali saya sampaikan. Ya. Jadi saya sangat tidak paham ketika seharusnya yang tidak dibela, seharusnya yang tidak di blow up untuk dipelintir-pelintir itu justru dipelintir-pelintir, dan saya akan kita senang dengan orang lain menerima perlakuan yang seperti itu. Nah ini tidak masuk dalam pemahaman saya. Oleh karena itu sekali lagi, dengan mengambil contoh sepenggal kisah Salahuddin Al-Ayyubi, bagi teman-teman Jamaah Salahuddin tentu saja ini sesuatu yang memang kita ambil nilainya, ambil hikmahnya. Kita mencontoh perjuangan atau katakanlah perang, ada yang menyebutnya sebagai perang dengan hati. Kita pun mengkritik dengan hati. Bukan masalah kritik tidak boleh, bukan. Ini masalah cara. Masalah ungkapan-ungkapan yang sepertinya memang harus dikendalikan. Dipelintir-pelintirnya seakan-akan tidak boleh mengkritik, bukan. Kritik tetap boleh, seharusnya memang begitu, dan mengkritik tidak menghalalkan segala cara. Nah ini yang harus dipahami bersama sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang berkepribadian luhur, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang harus dipahami, dan apalagi kalau kita profesinya sebagai public figure, sebagai guru, dosen, dan sebagainya. Ini harus betul-betul dijaga. Nah, itulah catatan saya yang saya anggap sebagai gedu-gedu rasa saja. Bila ada manfaatnya silakan diambil, dan bila tidak, lupakan saja. Yang jelas, renungkanlah apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.